salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andiandra Mulika dari kelompok 18. Pada video kali ini, saya bersama dengan rekan kelompok saya akan memberikan penjelasan mengenai mitigasi bencana kebakaran dan tahap-tahap dalam penanggulangan bencana. Tapi sebelum kita masuk pada tahap-tahap penanggulangan bencana, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu penanggulangan bencana dan apa itu bencana kebakaran. Penanggulangan bencana sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, seperti terutama risiko bencana dan bagaimana kita harus menghindari risiko bencana tersebut. Penanggulangan bencana juga merupakan suatu proses dinamis tentang bagaimana bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini. Misalnya ada fungsi planning, organizing, dan controlling. Sedangkan kebakaran sendiri juga merupakan penggolongan atau pembagian atas kebakaran berdasarkan pada jenis, benda, atau bahan yang terbakar. Dan untuk klasifikasi sendiri, klasifikasi kebakaran sendiri itu dibagi sesuai dengan bahan bakar yang terbakar dan bahan pemadaman dengan masing-masing kelas, yaitu yang pertama ada kelas A yang termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah terbakar biasa, misalnya kertas, kayu maupun plastik. Selanjutnya kelas B. Kebakaran pada kelas ini adalah yang melibatkan bahan cairan yang mudah terbakar, seperti bensin, minyak tanah, dan bahan serupa lainnya. Selanjutnya kelas C. Kebakaran yang dilakukan oleh listrik bertegangan untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan pemadam kebakaran agar tidak terhindar dari sengatan listrik. Dan yang terakhir ada kelas D. Kebakaran pada kelas ini berupa kebakaran pada bahan logam yang mudah terbakar seperti ada titanium, aluminium, magnesium, dan kalium. Dan yang terakhir kita harus tahu juga sumber kebakaran itu dari mana saja. Nah, sumber kebakaran di sini meliputi yang pertama ada korsleting listrik di mana 70% kebakaran dari pemukiman warga. Dan yang kedua, kebocoran tabung atau kompor gas. Ketiga, puntung rokok. Dan yang terakhir ada cuaca panas. Demikian pemaparan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan penanggulangan bencana, yakni kegiatan pada saat pra-bencana kebakaran. Nah, kegiatan pra-bencana ini merupakan kegiatan yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini sebelum terjadinya bencana kebakaran. Yang pertama yakni mitigasi, yang merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan, yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Yang ketiga yaitu peringatan dini, merupakan serangkaian kegiatan pemberi peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini tentunya pemadam kebakaran. Nah, semua kegiatan prabencana diwujudkan pada kehidupan sehari-hari, contohnya mematikan alat elektronik, jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, awasi penggunaan lilin, jauhi benda yang mudah terbakar, jangan merokok dalam rumah atau membuang puntung rokok sembarangan, memeriksa kabel listrik rumah, jangan membakar sampah di sekitar rumah, dan menyediakan apar. Nah, kegiatan pada tahap prabencana ini sangat penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan juga pasca bencana. Nah, pemerintah bersama masyarakat maupun swasta sangat memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana atau memperkecil dampak bencana. Perkenalkan, nama saya Yohanes Maria Venito Pnuali. Berikut saya akan menjelaskan tentang kegiatan saat terjadi bencana. Kegiatan saat terjadi bencana ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran ini. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pencarian dan penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi korban, dan pengungsian. Bencana kebakaran ini juga mendapatkan
perhatian penuh dari pemerintah dan swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana kebakaran, biasanya banyak pihak yang memberikan bantuan atau memberikan uluran tangan berupa tenaga, moral maupun material. Banyaknya bantuan yang diberikan itu merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola agar bantuan tersebut tepat pada sasaran, tepat pada efisien, dan tepat pada pemanfaatnya. Halo guys, perkenalkan nama saya William Samuel Desingo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai kegiatan pasca bencana. Jadi apa itu kegiatan pasca bencana? Kegiatan pasca bencana merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah bencana terjadi. Jadi ada proses perbaikan kondisi masyarakat, yaitu pada sektor kesehatan, pada perbaikan sarana prasarana, dan juga perbaikan kembali rumah-rumah warga. Nah, jadi pada kegiatan pasca bencana ini ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pemulihan, kegiatan rehabilitasi, dan juga kegiatan rekonstruksi. Dan ketiga kegiatan ini memiliki hubungan. Yang pertama ada kegiatan pemulihan. Jadi kegiatan pemulihan ini merupakan kegiatan pengembalian dan perbaikan keadaan setelah adanya bencana. Dan yang berikut ada kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak kesehatan untuk menjaga atau merawat pasien-pasien atau korban yang terkena dampak dari bencana. Jadi pihak kesehatan tidak hanya mementingkan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga rehabilitasi psikis, yaitu ada banyak korban yang mengalami rasa ketakutan, trauma, dan juga depresi. Yang terakhir ada kegiatan rekonstruksi. Jadi kegiatan rekonstruksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali, yaitu tadi sarana prasarana, rumah-rumah warga, dan juga tempat-tempat umum. Jadi demikianlah hasil pemaparan materi dari kami berempat, dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video sosialisasi dari kami. Enjoy guys! Tahu kakak mau bawa materi tentang apa? Ada yang tahu? Materi tentang apa yang akan kakak bawa? Kebakaran. Adik-adik dong pernah lihat kebakaran hutan, rumah. Kira-kira kalau kebakaran itu diakibatkan karena apa? Kalau yang di rumah itu kebakaran harus listrik. Apalagi? Apalagi? Kalau kebakaran hutan itu diakibatkan karena apa? Puntung rokok yang dibuang sembarangan kan? Apalagi sembarangan? Ya? Kebakaran hutan sembarangan. Nah di sini kakak akan menjelaskan apa itu kebakaran. Kebakaran itu suatu nyala api, baik kecil maupun besar, pada tempat-tempat yang kita kehendaki. Seperti kebakaran ini tidak bisa kita prediksi ya, dan itu sulit untuk dikendalikan. Dan kebakaran juga ini umumnya dia bersifat merugikan. Kalau kebakaran kita pasti kehilangan benda-benda berharga, harta berharga kan. Jadi adik-adik dong, kalau siang begini tidak boleh bermain-main api di luar karena panas, ada angin kan, jadi supaya tidak menyebabkan yang namanya kebakaran. Dan terus ada yang berikut di sini, ada yang paling penting juga itu klasifikasi bencana. Kenapa klasifikasi bencana itu penting? Bencana kebakaran itu penting karena ancaman bahaya kebakaran ini terdapat di dalam klasifikasi bencana kebakaran ini. Yang pertama itu ada kelas A. Di kelas A ini meliputi bahan-bahan yang mudah berbahaya seperti ada kertas, kain, dan plastik. Dan yang kedua ada kelas B. Kelas B ini melibatkan bahan cairan yang mudah terbakar. Bahan cairan yang mudah terbakar itu apa? Bahan cairan. Bensin. Apa lagi? Betul. Jadi bahan cairan pada kelas B. Pada kelas B ini bahan cairan yang mudah terbakar itu ada bensin dan minyak tanah. Yang ketiga ada kelas C. Nah kelas C ini disebabkan oleh aliran listrik. Karena kalau di rumah kita terlalu menggunakan aliran listrik atau tumpukan kontak yang berlebihan itu bisa menyebabkan kebakaran. Nanti korslet terus dia akan menyebabkan kebakaran. Dan yang terakhir ada kelas D. Kebakaran pada kelas ini melibatkan logam seperti titanium dan aluminium.
Dan yang terakhir sumber kebakaran. Adik-adik tahu sumber kebakaran itu apa saja? Tadi yang disebutkan bersama Pak. Apa lagi? Panas. Apa lagi? Kompor gas. Harus listrik, betul. Di sini sumber-sumber kebakaran itu yang kakak sampaikan di sini ada 4. Yang pertama ada korsleting listrik, di mana korsleting listrik ini 70%-nya dari kita punya rumah, gitu, betul? Karena biasanya terjadi karena penggunaan bebas kapasitas yang bertegangan tinggi secara berlebihan. Yang kedua ada kebocoran tabung atau kompor gas. Di sini yang di rumah pakai kompor gas. Jadi hati-hati kalau di rumah kita pakai kompor gas, kita harus jadi kalau ketika mau pasang kompor gas harus pasang dengan baik. Terus lihat kalau selang tabung gasnya itu, lihat apakah ada yang bocor atau tidak. Kalau ada yang bocor segera diganti. Dan yang ketiga ada puntung rokok. Puntung rokok sini kalau kayak tadi bisa menyebabkan kebakaran hutan karena kita buang puntung rokok di tempat yang ada daun kering, ada bahan-bahan yang dapat menyebabkan kebakaran. Dan yang terakhir ada cuaca panas. Cuaca panas terus angin kayak gitu, kupang ini kan ada banyak kebakaran tuh karena panas dan air. Jadi sekian dari kakak, dari materi dari kakak. Kalau kakak menjelaskan bagian pengertian, klasifikasi, dan sumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kakak. Terima kasih. Ini ada di selanjutnya. Kakak akan menjelaskan tentang ada kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan bencana kebakaran. Nah, di bencana kebakaran itu ada 3 kegiatan untuk meminimalisir atau mencegah kerugian berlebihan, baik itu kerugian nyawa, harta, dan lain-lain. Yang pertama itu tahap atau kegiatan sebelum bencana terjadi, sebelum kebakaran terjadi itu kan kita harus mencegah. Apa-apa sah kegiatan yang bisa mencegah untuk supaya tidak terjadi kebakaran? Tadi kan sumber kebakaran tadi apa sah? Untuk rokok, cuaca panas, korsleting listrik, ya. Nah, jadi untuk mencegah kebakaran timbul dari sumber-sumber tersebut, atau harus perhatikan peralatan-peralatan dan lingkungan sekitar supaya tidak terjadi kebakaran. Itu misalnya tadi Kak Andin juga sudah kasih contoh, kita jangan pakai alat-alat yang menggunakan listrik secara berlebihan. Misal kalau sementara setrika itu segera dicabut kalau tidak dipakai. Terus kalau misalnya masak, misal mama adik-adik mama kalau masak jangan lupa kasih mati kompor kalau habis masak. Terus kalau misalnya sudah terjadi kebakaran itu, kita harus, kalau misalnya kebakarannya di rumah, ketemu rumah kebakaran, itu kita harus tahu pintu depan di mana, pintu keluar di mana, supaya kalau asap penuh itu kita bisa tanda mana salah, oh ini jadi kita bisa lari keluar. Terus adik-adik bapak-bapak dong yang merokok, ingatkan supaya jangan buang sembarangan, atau kalau buang itu harus dikasih mati dulu apinya. Terus kan ada tadi beberapa barang-barang yang udah terbakar kayak kertas, kayu. Nah, itu juga adik-adik jangan main-main api sembarangan. Jadi supaya benda-benda yang udah terbakar itu tidak terbakar. Kemudian kalau misalnya ada pemadaman lampu, malam-malam kan kita tahu pakai apa? Kalau ada lampu pakai, kalau mati lampu pakai lilin. Lilinnya tuh jangan ditaruh di bawah gorden supaya apinya jangan terbakar ke atas, atau hindari tempat-tempat yang tidak terbakar dari lilin. Jadi beberapa contoh yang tadi kakak sampaikan itu upaya untuk mencegah supaya kebakaran tidak terjadi baik di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Ini selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Milian. Baik, adik-adik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan pada tahap kegiatan saat terjadi bencana kebakaran. Jadi kejadian saat bencana kebakaran ini merupakan
hal yang dilakukan untuk meringankan atau menanggulangi dampak dari bencana kebakaran tersebut. Di sini yang dilakukan pada saat kejadian bencana ini yakni merupakan penyelamatan penyelamatan diri dan penyelamatan harta benda. Yang berikutnya evaluasi dan pengungsian. Jadi ketika sudah terjadi bencana kebakaran, kita harus menyelamatkan diri ya. Jadi seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kita harus melihat pintu-pintu mana yang bisa kita fungsikan keluar dari rumah tersebut ketika sudah terjadi kebakaran. Jadi kejadian kebakaran ini mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik dari pemerintah maupun swasta untuk menanggulangi bencana ini dengan cara seperti tadi memberikan pemadam kebakaran dan melakukan pencarian atau pencarian orang-orang yang masih berada dalam rumah ketika terjadi kebakaran. Jadi di sini pada saat terjadi kebakaran itu banyaknya bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti memberikan tempat untuk pengungsian, dan itu merupakan sebuah keuntungan bagi yang harus dikelola dengan baik agar setiap bantuan dan masuk dapat digunakan tepat pada sasaran dan tepat pada manfaat dan efisien. Sekian dari saya, mungkin ditambahkan oleh terima kasih. Shalom. Jadi baik adik-adik, yang terakhir kita ada kegiatan pasca bencana. Jadi apa itu kegiatan pasca bencana? Kegiatan pasca bencana ini merupakan kegiatan yang dilakukan setelah bencana kebakaran itu terjadi. Jadi ada 3 kegiatan di situ. Yang pertama ada kegiatan pemulihan, yang kedua ada kegiatan rehabilitasi, dan yang ketiga ada kegiatan rekonstruksi. Nah, apa itu kegiatan? Kegiatan pemulihan ini adalah kegiatan pengembalian atau kegiatan perbaikan keadaan setelah terjadinya kebakaran. Jadi dari pihak baik pihak keamanan maupun pihak kesehatan itu mereka memperbaiki rumah-rumah warga yang terkena bencana kebakaran maupun para warga-warga yang terkena dampak dari kebakaran yang menjadi korban gitu. Yang berikut ada rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini perbaikan kesehatan, perbaikan kesehatan dari korban-korban yang terkena bencana. Jadi ini misalnya kebakaran yang terjadi di suatu tempat itu ini menyebabkan korban 10 sampai 15 orang gitu. Jadi para korban itu tidak hanya mengalami sakit akibat dari kebakaran, tetapi juga memiliki trauma atau rasa ketakutan. Jadi rehabilitasi ini yang mengembalikan itu semua dari luka-luka dari korban dan juga rasa takut maupun rasa trauma. Dan yang terakhir ada kegiatan rekonstruksi. Nah, kegiatan rekonstruksi ini merupakan kegiatan perbaikan rumah-rumah warga maupun sarana-prasarana dari satu tempat yang terkena bencana kebakaran. Jadi itu materi yang terakhir adik-adik. Saya kembalikan. Adik-adik sekarang tadi sudah mendengar beberapa penyampaian dari kakak dong. Sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan bagi yang bisa menjawab. Ada hadiah. Jadi mungkin pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari kakaknya. Tadi kan kita sebut semua tahu sumber kebakaran itu dari mana? Ada tempat tadi itu? Kalau yang baca pasti tahu. Yang tahu yang bisa jawab angkat tangan. Sumber kebakaran itu apa saja? Yang 4 tadi. Banyak yang angkat. Yang cepat. 1, 2, sama-sama. Maka ulang pertanyaannya sampai 3 suara yang angkat tangan. Sumber kebakaran itu dari mana saja? Ada 4 tadi. panas. Sama-sama. Yang Apalagi?
kebocoran, kompor gas, Iya, itu dari botol kompor gas. Apa lagi? Masih dua. Rokok, satu lagi. berapa panas, Pintar. Petrus Lete. Bukan katakan duluan. Sebentar lagi siapkan. Selanjutnya mungkin kalau misalnya untuk mencegah supaya rumah potong sampai kebakaran atau hutan sampai kebakaran, itu siapa yang bisa sebut satu upaya pencegahan kebakaran? Coba buka masker. Buka masker saya. Nama siapa? Nama Yoga Karmadi. Menyiram air itu kalau sudah kebakaran, api belum nyala, api besar baru kita siram. Kalau sebelum kebakaran terjadi, siapa nak? Ergina. Oh, pesan dua lagi aja ya. Nah, tadi kan sebelum kebakaran. Kalau sementara kebakaran, kalau misalnya ketemu terperangkap dalam rumah, kebakaran. Tahu dari? Iya. Betul kalau misalnya asap-asap penuh itu kita harus basahkan air di kain terus tutup hidung supaya asapnya jangan terhirup ke paru-paru. Itu tandanya. Nah, Yang bisa jawab dapat itu, dapat ya. Teman-teman ada yang lain. Bebek dapat susu, ayo. Kalau misalnya kebakaran yang kecil-kecil, saya kan kita bisa siram sendiri. Kalau kebakaran yang besar, yang api sampai di rumah itu kita harus siapa? Siapa satu saya yang jawab tadi? Dapat. Dapat semua. Yang jawab, saya jawab. Tadi yang kakak lihat yang jawab ini siapa lagi? Yang kata Nona. Jawab semua. Kalau misalnya nih, Jom kalau misalnya rumahnya kebakaran, hancur rumah. Itu tadi kita Willy ada menjelaskan beberapa ada di beberapa kegiatan yang dilakukan kalau setelah terjadi bencana kebakaran. Yang tadi baca, yang tadi dengar mungkin bisa sampaikan. Betul. Direhabilitasi. Betul. Tekan. Padli. Padi dapat susu. Dapat susu. Susah berarti ya.